Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sebuah minibus bermuatan 8 penumpang tersambar kereta api. Satu unit minibus mengalami kecelakaan di perlintasan kereta api Jalan Kiai Haji Agus Anang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Minibus yang dikendarai oleh Denny berusia 34 tahun, yang merupakan warga Komplek Veteran Tangerang itu disambar gerbong kereta api yang sedang melintas pada Selasa 24 Mei 2022 sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, minibus bermuatan 8 orang penumpang tersebut terseret hingga belasan meter. Denny, warga Komplek Veteran Tangerang, pengemudi minibus, tampak syok pasca kejadian tersebut. Dirinya mengaku tak menyangka di perlintasan rel Jalan Kiai Haji Agus Anang Ketapang, Teluk Betung Selatan, bakal ada kereta lewat. Pasalnya minibus yang ia kendarai saat melintasi perlintasan kereta tersebut tinggal menyisakan roda bagian belakang. Denny menyebutkan di perlintasan kereta tersebut tidak dilengkapi dengan palang pintu. Bahkan saat hendak melintas, tak terlihat petugas di sekitar lokasi. Karena itu Denny tetap melajukan minibus yang ia kendarai melintas di perlintasan rel tersebut. Bagian belakang minibus tersebut diserempet gerbong kereta saat hendak mengantar penumpang. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibtu Agus menjelaskan, minibus yang diserempet kereta merupakan travel Jakarta Bandar Lampung. Agus menjelaskan kondisi sopir dan 8 orang penumpang selamat. Hanya satu penumpang yang dikabarkan mengalami luka ringan. Berita selanjutnya, satu mobil hilang dicuri calon pembeli yang dikenal melalui media sosial. Satu unit Nissan Juke berwarna hitam dengan plat nomor kendaraan BE1397KV hilang sejak Sabtu 21 Mei 2022. Mobil milik Fananda Wira berusia 29 tahun yang merupakan warga BKP Blok V Kemiling, Bandar Lampung ini diduga dibawa kabur oleh calon pembelinya. Pasalnya mobil tersebut rencananya hendak dijual ke pelaku yang mengaku bernama Bayu, seorang pria yang dikenal korban melalui media sosial Facebook. Pencurian mobil yang dialami korban berawal saat Bayu dan seorang rekannya yakni Hanafi datang ke rumah korban pada Sabtu sore untuk mengecek mobil tersebut. Namun tanpa sepengetahuan korban, mobil tersebut dinyalakan dan dibawa kabur Bayu dari halaman rumahnya. Kapolsek Kemiling Ibda Agus Herianto menyatakan pihaknya telah menerima laporan dari korban. Menurutnya rekan terduga pelaku yakni Hanafi merupakan warga Segalamider, Bandar Lampung, sudah dimintai keterangan demi kepentingan penyelidikan. Agus menjelaskan, Bayu menemui Hanafi untuk meminta dicarikan orang yang menjual mobil. Setelah dicarikan oleh Hanafi, didapati postingan korban. Selanjutnya terduga pelaku Bayu berkomunikasi dengan korban untuk mengatur jadwal pertemuan. Akhirnya disepakati untuk bertemu untuk mengecek kondisi mobil di rumah korban pada Sabtu 21 Mei 2022 lalu sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Agus menjelaskan, Bayu dan rekannya Hanafi datang ke rumah korban dengan mengendarai Toyota Yaris tanpa plat nomor kendaraan. Kedatangan kedua pria ini untuk melakukan test drive dan cek mobil sebelum transaksi jual beli. Korban yang sedang berbincang dengan Hanafi awalnya tak menyadari bahwa mobil dibawa oleh pelaku kabur. Namun lama-kelamaan ditunggu, Bayu yang membawa mobil tak kunjung kembali. Bahkan nomor ponsel yang digunakan pelaku untuk menghubungi korban sudah tidak aktif lagi. Berita selanjutnya, rel patah, kereta api Babaranjang terhenti selama 2 jam. Kereta api Babaranjang yang mengangkut batu bara dari Sumatera Selatan menuju ke Tanjung Karang terhenti sekitar 2 jam lamanya di stasiun Labuhan Ratu akibat rel patah.
Suratno, warga Labuhan Ratu saat ditemui Tribun Lampung pada Selasa 24 Mei 2022 di dekat lokasi kejadian mengatakan, akibat rel patah arus lalu lintas sempat terhenti. Arus lalu lintas di Jalan Untung Suropati, tempat perlintasan kereta api tersebut sempat tertutup dan putus. Akibat hal ini, pengendara harus memutar balik dan menyebabkan kemacetan di Jalan Untung Suropati karena bersamaan dengan masyarakat yang berangkat bekerja atau aktivitas lainnya. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang berhasil mengevakuasi kereta api Babaranja. Kabag Humas PT KAI Divre 4 Tanjung Karang yakni Jaka Jakarsi saat diwawancarai Tribun Lampung mengatakan evakuasi yang dilakukan membutuhkan waktu hingga 2 jam lamanya. Benar adanya kereta api Babaranjang yang terhenti di kilometer 16+2/3 sekitar stasiun Labuhan Ratu pukul 7:40 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 9:28 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan rel patah itu diketahui setelah ditemukan oleh petugas yang berjalan kaki. Menurutnya putus rel itu dikarenakan las-lasan sambungan rel yang mengalami kerusakan. Kemudian petugas pemeriksa langsung melaporkan kepada pihak stasiun. Lalu pihak stasiun Labuhan Ratu menindaklanjuti dengan mengerahkan tim regu untuk perbaikan dan penyambungan supaya rel tersebut bisa digunakan kembali. Proses penyambungan rel patah tersebut standar membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 40 menit lamanya. Berita selanjutnya masih datang dari Bandar Lampung. Ratusan pemuda terjaring razia saat ugal-ugalan dengan membawa senjata tajam. Keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Bandar Lampung mulai terganggu. Selain ramainya kasus pencurian motor, baru-baru ini aksi ugal-ugalan ratusan pemuda membawa senjata tajam juga terjadi. Puluhan remaja dengan gagahnya konvoi menggunakan sepeda motor di jalanan dengan mengacung-acungkan senjata tajam ke udara. Aksi sekelompok anak muda tersebut membuat masyarakat Bandar Lampung resah. Terlebih lagi, aksi tersebut terekam video lantaran salah satu dari mereka ada yang sengaja melakukan siaran langsung atau live melalui salah satu media sosial. Informasi yang dihimpun, aksi ratusan orang konvoi dengan senjata tajam terjadi di sekitar Tanjung Karang Pusat pada Selasa 24 Mei 2022 pukul 1 dini hari. Direktorat Samapta Polresta Bandar Lampung membenarkan aksi ugal-ugalan dengan senjata tajam yang dilakukan para remaja. Kasat Samapta Polresta Bandar Lampung Kompol Suwandi mengatakan, pihaknya telah mengamankan 3 remaja berstatus pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam tepat pada saat aksi itu dilakukan di Jalan Kartini, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Suwandi mengungkapkan, pihaknya mendapati peristiwa itu pada saat tim Walet 2 Polresta melaksanakan patroli hunting C3 dalam rangka operasi Sikat Krakatau di Jalan Kartini. Kemudian menemukan sekitar ratusan pemuda mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam berbagai jenis. Mengetahui hal itu, ratusan pelajar kocar-kacir sehingga tim Walet Polresta melakukan penyisiran di seputaran Pasar Tengah, Ramayana, Chandra Karang, Saburai, Gedung Wanita, Palapa, Kaliawi, dan lainnya. Berita selanjutnya, seorang ayah di Lampung Selatan tega lakukan tindak asusila kepada anak tirinya. Seorang ayah di Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan tega melakukan tindak asusila kepada anak tirinya sendiri. Aksi ayah yang melakukan tindak asusila kepada anak itu dilakukan di rumah. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Saputra mengatakan, pelaku berinisial TO diamankan pihak kepolisian pada Sabtu 14 Mei 2022 lalu. Hendra menjelaskan pelaku melakukan aksi bejat terhadap korban yang masih berusia 7 tahun dikarenakan pengaruh minuman keras. Pernyataan tersebut juga disampaikan langsung oleh pelaku.
Hendra menjelaskan pihaknya sedang melakukan pengembangan atas kasus tersebut. Apakah ada keterlibatan rekan pelaku yang juga ikut minum minuman keras pada saat kejadian? Hendra menjelaskan pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas 20 tahun kurungan penjara. Pelaku akan dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016. Berita selanjutnya, oknum kepala desa di Lampung Selatan jadi tersangka penyalahgunaan dana hingga 800 juta rupiah. Tubagus Dana Nata Dipraja, oknum kepala desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan dana keuangan desa yang merugikan negara hingga 800 juta rupiah pada Senin 23 Mei 2022. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Ia pun langsung dilakukan penahanan di Lembaga Kemasyarakatan Kelas 2 Kalianda. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Dwi Astuti Beniati mengatakan, total kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan oknum kepala desa itu yakni sebesar 800 juta rupiah. Ia menjelaskan, Tubagus diduga telah melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan keuangan desa Karya Tunggal tahun anggaran 2016 hingga 2019. Dwi mengatakan pula pihaknya telah memeriksa sedikitnya 50 orang saksi yang memperkuat adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Lamsel Heri Susanto menambahkan, dugaan korupsi itu dilakukan Tubagus terhadap keuangan desa yang dilakukan untuk pekerjaan fisik. Saat pemeriksaan, tersangka Tubagus Dana didampingi oleh penasehat hukumnya dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.